kita kembali lagi beribadah sekolah minggu. Yuk, sebelum kita beribadah, kita mau menyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau menyanyi dan memuji nama-Mu, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri. Dengarkan lagu ini ya. Kikombanya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang pendek, lehernya panjang, kakinya pendek. Adik-adik, kita mau dengerin cerita, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita dengan sikap berdoa. Dengarkan lagu ini, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah.
kami sudah selesai memuji nama-Mu, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak guru kami yang mau bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, sehat-sehat semua ya pastinya. Pada hari ini, Kakak Riri mau cerita tentang orang yang bermurah hati. Kira-kira siapa ya orang itu? Oh ya, adik-adik tahu nggak? Bermurah hati adalah orang yang berbuat baik, penolong, pemberi, dan penyayang. Udah siap? Yuk kita liput tangan kita. Kita mau dengerin cerita ya. Cerita pada minggu hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Pada suatu hari, ada orang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke kota Yeriko. Tapi tiba-tiba muncul perampok yang sangat jahat. Wah, perampok ini memukuli orang itu, menendang dan mengambil semua barangnya. Sampai dibiarkan tergeletak di jalan. Wah, orang itu merasakan kesakitan yang luar biasa adik-adik. Badannya pada sakit semua. Pada saat itu datang seorang imam. Imam ini sama seperti pendeta, orang yang sangat taat beribadah. Tapi imam ini malah pergi meninggalkannya. Wah, dia cuma melewati saja nih adik-adik. Dan tidak lama kemudian datang seorang Lewi. Lewi ini adalah orang yang bertugas melayani di bait Allah. Tetapi Lewi ini juga pergi meninggalkannya adik-adik. Wah, dia sedih banget. Dia merasa tidak ada yang mau menolongnya. Luka-lukanya udah terasa sakit banget nih adik-adik. Kita jangan seperti itu ya adik-adik. Tidak mau menolong orang lain. Nah, tapi adik-adik, setelah itu ada yang datang nih. Coba dengerin baik-baik adik-adik. Suara apa tuh? Wah, iya. Seekor keledai adik-adik. Yang menaikinya adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini melihat, wah orang itu butuh pertolongan. Akhirnya dia buru-buru turun dari keledainya dan menolongnya adik-adik. Dia membantu mengobati orang itu dengan minyak dan dibawa orang itu ke sebuah penginapan. Sampai di penginapan, orang Samaria ini bilang sama yang punya penginapan, "Tolong ya, dirawat orang itu. Seluruh perawatannya akan saya bayar." Wah, adik-adik baik sekali ya orang Samaria itu. Padahal adik-adik tahu nggak? Yang dirampok itu adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini sebenarnya menganggap orang Samaria itu tidak suci loh adik-adik. Jadi orang Yahudi ini sangat benci dengan orang Samaria. Nah, tapi orang Samaria ini tidak membalas dengan kejahatan kan? Dia membalasnya dengan kasih. Nah, adik-adik, biasanya kita mau membalas kebaikan itu karena apa? Karena biasanya orang itu baik sama kita, atau dia itu karena teman kita kakak, dia tuh baik sama kita, jadi kita juga baik sama dia. Tapi kalau musuh biasanya gimana? Yo. Nah, kita mau belajar ya. Seperti orang Samaria ini, walaupun dia dianggap musuh oleh orang Yahudi, tapi dia mau menolong, dia bermurah hati, dia membantu orang Yahudi ini. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberi contoh untuk kita bisa bermurah hati kepada semua orang. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga."
Nah, adik-adik, kita tidak boleh ya punya musuh. Kita harus baik dan bisa berteman dengan semua orang. Kita mau belajar seperti orang Samaria ini, bermurah hati ke semua orang. Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Ikuti Kakak Riri berdoa. Tuhan Yesus, saya mau jadi anak yang bermurah hati dan berbelas kasih. Tolong saya untuk dapat mengerti dan menolong orang yang perlu pertolongan, agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.